Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan semua ya? Semangat sekali sepertinya. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ya, Anggun, Beni, Caca, Dika, Emma. Ya, alhamdulillah semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Ibu memiliki pertanyaan untuk kalian. Apakah ada yang pernah menulis surat, mengirim surat, atau bahkan menerima surat? Ya, pertemuan lalu kita telah membahas mengenai kaidah kebahasaan surat dinas dan surat pribadi. Pembelajaran hari ini sangat akan menyenangkan dan bermanfaat bagi kehidupan kalian sekarang sampai kalian tua nanti. Karena sesuai dengan kompetensi dasar yaitu 3.12 menelah unsur-unsur dan kebahasaan surat dinas dan surat pribadi yang dibaca atau didengar, dan 4.12 yaitu menulis surat pribadi dan dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan serta isi. Nanti kalian akan lebih pintar membedakan bagaimana struktur surat pribadi dan bagaimana struktur surat dinas yang benar. Ya, menyenangkan sekali kan? Kalian bisa menulis surat pribadi juga untuk teman yang kalian sayang. Nah, keluarga jauh juga bisa. Lalu bahkan kerabat yang tinggal di beda pulau. Nah, kalian bisa mengirim surat untuk mereka. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok terlebih dahulu. Di sini ada 20 anak. Jadi kalian mengelompok menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 anak. Kemudian urut absen saja ya. Ibu berharap dengan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok, kalian akan lebih mudah dalam menerima materi pembelajaran. Serta dengan begitu, Ibu juga berharap nantinya kalian dapat tuntas KKM nilainya. Jadi perlu kalian ketahui KKM kita adalah 78. Ya, langsung saja Ibu masuk dalam materi. Seperti apa yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, materi yang akan kita pelajari pada hari ini akan sangat menyenangkan karena berhubungan dengan perihal surat menyurat. Ya, kalian hidup di zaman milenial dan serba digital dengan segala kecanggihan teknologi, pasti kalian merasa asing dengan kegiatan surat menyurat. Iya bukan? Iya kan? Coba kalian amati, apakah orang-orang di sekitar kalian ada yang pernah menulis surat? Pasti sudah jarang kan? Nah, karena teknologi zaman sekarang telah banyak menggantikan peranan surat menyurat. Tidak seperti halnya dulu. Orang yang satu ingin berkomunikasi dengan orang yang lain, itu hanya menggunakan perantara surat yang kemudian dikirimkan melalui kantor pos dan butuh beberapa hari untuk sampai di tempat tujuan. Ya, tapi sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Untuk berkomunikasi atau hanya sekedar berkabar, langsung chat lewat HP saja, pesan langsung terkirim. Iya, namun tidak berarti semua orang sudah tidak membutuhkan surat menyurat ya. Memang kebutuhan menulis surat pribadi sudah berkurang, tidak seperti zaman dahulu. Tetapi penulisan surat dinas senantiasa berguna dan tidak akan termakan oleh zaman. Ya, bagaimanapun keadaannya, kalian harus terbekali dan paham bagaimana struktur penulisan surat dinas dan surat pribadi. Jadi, mohon disimak dengan baik-baik ya. Jangan berbicara sendiri. Ya, perlu kalian ketahui manfaat kita mempelajari surat pribadi dan surat dinas. Itu diantaranya yang pertama, surat dinas memiliki fungsi. 1. Sebagai pengingat karena dapat menjadi arsip instansi. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman dalam bekerja, pemberian izin, serta dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, sebagai bukti berkembangnya suatu instansi. Dan yang keempat, sebagai bukti seperti apa pada surat perjanjian dan masih banyak lainnya. Itu akan kalian realisasikan pada saat kalian dewasa nanti ketika kalian sudah bekerja di suatu instansi, begitu. Kemudian untuk surat pribadi juga tentunya memiliki fungsi ya.
Nah, fungsi menulis surat pribadi yang pertama yaitu untuk mengekspresikan diri. Surat pribadi biasanya dipakai untuk keperluan personal atau individu dan sering dipakai untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Misalkan menulis surat untuk orang yang tersayang seperti pacarnya. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu menjadi wakil penulis. Nah, surat pribadi berfungsi sebagai wakil penulis surat. Surat pribadi mewakili penulis surat guna berkomunikasi dengan pihak lain yang dituju. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai sarana penyampaian ide. Penyampaian gagasan serta ide bisa dilakukan lewat surat pribadi kepada orang lain. Dengan cara seperti ini, penulis bisa menyampaikan ide serta gagasannya secara bebas, tidak terikat apapun. Kemudian selanjutnya sebagai sarana menyampaikan informasi. Nah, mengingat surat pribadi bisa ditulis dengan bahasa yang tidak baku, maka surat pribadi bisa menjadi satu di antara sarana dalam penyampaian informasi yang memang ingin dibagikan kepada orang terdekat atau kerabat dekat. Nah, begitu. Kemudian, itu tadi merupakan fungsi menulis surat pribadi dan surat dinas. Ibu akan memulai dari materi yang lebih mudah terlebih dahulu ya. Ya, pada pertemuan sebelumnya, Ibu memerintahkan kalian untuk membaca materi yang akan kita bahas hari ini. Sekarang lihat serta amati gambar yang Ibu tayangkan. Kemudian pahami dengan baik apakah ada yang bisa menebak ini surat apa. Ya, angkat tangan ya. Ya, benar sekali. Ini adalah surat pribadi, surat yang paling sekali gampang dan bebas isi dan kebahasaannya. Penulisannya pun bebas. Nah, tetapi memiliki struktur dan harus diperhatikan juga ketika menulis. Apakah Ibu bisa meminta tolong salah satu untuk membantu Ibu membacakan isi dari gambar ini? Ya, silakan Lala. Iya, bagus sekali. Terima kasih sudah membantu Ibu. Dari apa yang disampaikan oleh Lala tadi, apakah ada yang belum paham perihal struktur surat pribadi dan ingin bertanya? Ya, baik. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke materi yang agak sedikit lebih sulit dari sebelumnya. Ya, ini dia. Silahkan dilihat dan dipahami dulu gambar yang Ibu tampilkan. Apakah ada yang bisa membantu Ibu membacakan isi dari gambar yang Ibu tampilkan? Ya, silahkan Dudi. Ya, hebat sekali. Terima kasih Dudi telah membantu Ibu. Nah, kira-kira ini surat apa ya? Kalian pasti sudah bisa menebak. Kalau yang awal tadi surat pribadi, nah yang ini adalah surat dinas. Ya, pintar sekali. Kemudian sekarang silahkan kalian bergabung dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan tadi. Dan manfaatkan fasilitas sekolah, yaitu perpustakaan, untuk mengembangkan ilmu kalian dan sebagai referensi yang ada. Nah, tugas Ibu silahkan kelompok ganjil, yaitu 1 dan 3 mengerjakan LKPD surat 1. Untuk kemudian kelompok 2 dan 4 mengerjakan LKPD surat 2. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memerintahkan kalian membawa spidol berwarna, lem, gunting, dan HVS dari rumah kan? Ya, perhatikan perintah dan petunjuk pengerjaan pada LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, di sini sudah ada lembar kerja yang akan Ibu bagikan setelah ini. Ya, ini Ibu tuntun dulu untuk pengerjaannya. Bisa kalian baca sendiri, sudah Ibu bagikan tadi lembar kerjanya. Nah, kalian baca di poin perintah yang pertama, yaitu gunting tabel pada halaman di balik ini dan tempelkan di sebelah kanan surat sesuai dengan unsur surat pribadi dan struktur surat dinasnya, serta beri panah dengan spidol berwarna. Itu maksudnya seperti contoh ya, di surat pribadi ada apa kabar, Nindi, begitu. Nah, itu termasuk salam pembuka. Nah, nanti kalian potong bagian tabel yang bertuliskan salam pembuka, kemudian kalian gunting dan kalian tempelkan di sebelah kanan tulisan apa kabar Nindi tadi, kemudian kalian garis dengan spidol berwarna agar lebih jelas. Nah, cuman begitu saja.
Kemudian perintah yang kedua, tentukan dan daftarlah perbedaan bahasa dalam surat pribadi dan surat dinas. Ya, kalian minggu lalu telah mempelajari bahasa surat pribadi dan surat dinas kan, kaidah kebahasaannya. Nah, kalian tulis. Nah, untuk kelompok 1 dan 3 kalian menulis, mendaftar kaidah kebahasaan pada surat 1. Nah, untuk kelompok 2 dan 4 kalian menuliskan kaidah kebahasaan surat 2. Nah, begitu sudah paham? Ya. Kemudian langkah yang ketiga, tentukan kata atau kalimat dalam surat pribadi yang tidak ada dalam surat dinas dan begitu juga sebaliknya. Nah, beri tanda centang pada kolom yang ada di situ ya, yang sudah tertera ya. Ya. Kemudian ibu beri waktu kalian 30 menit, kemudian kembali ke kelas. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Jangan pernah takut untuk bertanya, malu bertanya sesat di jalan ya. Ingat pesan ibu. Ya. Terima kasih kalian telah mengerjakan tugas dari ibu dengan baik dan tanggung jawab serta disiplin waktu. Sekarang silahkan kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Untuk kelompok yang sedang tidak presentasi, dimohon untuk tetap memperhatikan serta perwakilan kelompok menuliskan skor untuk kelompok yang sedang presentasi dengan skala 1 sampai 10. Begitu. Dari materi yang ibu berikan tadi, silahkan kalian membuat rangkuman mengenai apa saja struktur surat dinas dan struktur surat pribadi agar ibu tahu sejauh mana kalian memahami materi yang ibu berikan tadi. Ya, nanti kita cocokkan dengan rangkuman yang sudah ibu tuliskan di catatan ibu. Jika ada kesalahan urutan atau kesalahan penulisan bisa kalian benarkan. Ibu beri waktu 2 menit dari sekarang, silahkan kalian menuliskan. Waktu habis, nah ibu bacakan. Struktur surat pribadi terdiri dari 1. Alamat dan tanggal penulisan. 2. Salam pembuka. 3. Kalimat pembuka paragraf. 4. Isi surat. 5. Penutup surat. 6. Salam akhir. 7. Nama dan tanda tangan penulis surat. Ya, sedangkan struktur surat dinas terdiri dari 1. Kepala surat. 2. Nomor dan tanggal, jumlah lampiran, serta tujuan surat. 3. Alamat yang dituju. 4. Salam pembuka. 5. Paragraf pembuka. 6. Inti surat. 7. Paragraf penutup. Ya, itu tadi materi yang harus kalian pahami pada pertemuan kali ini. Iya. Setelah ibu sekilas mengoreksi pekerjaan kalian, ibu merasa sangat bangga sekali karena kalian semua hebat. Dan sebagai bentuk apresiasi dari ibu punya hadiah untuk kelompok yang paling bagus ya nilainya. Silakan perwakilan dari kelompok 2 maju ke depan dan beri tepuk tangan yang meriah. Ya, ibu ada hadiah ya, silakan. Ya. Untuk yang lain jangan bersedih hati, ibu ada 1 pertanyaan lagi dan silakan angkat tangan jika ingin menjawab. Ya. Struktur surat dinas yang paling awal letaknya paling atas sendiri dinamakan apa? Angkat tangan. Iya Putri, silakan menjawab. Benar sekali. Silakan maju ke depan. Iya, silakan. Ya, beri tepuk tangan untuk Putri. Selanjutnya untuk latihan di rumah, ibu ada PR untuk kalian. Silahkan menulis 1 surat pribadi dan 1 surat dinas dikumpulkan minggu depan. Ibu rasa pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup. Ibu berpesan kepada kalian untuk selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua kalian. Karena ridho dari Allah juga ridho dari orang tua kalian. Dan jangan pernah sekali-sekali kalian berani untuk membantah perkataan orang tua kalian. Jadilah anak yang baik dan jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada agar kita semua terjaga kesehatannya. Kita mulai dari dalam diri kita sendiri dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.